Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Saya Penatua Lukas Misael Dias atas nama Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, pemuda dan teruna serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus. Dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta di minggu kedua sesudah Paskah. Pemberita firman pada malam hari ini, Pendeta Yakoba Marlen Joseph. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Allah yang telah menciptakan dunia ini melihat bahwa ciptaannya baik. Sebagai orang percaya yang telah dan terus diperbaharui oleh firman Tuhan, kita diberikan mandat untuk membangun keutuhan ciptaan. Salah satunya adalah dengan merawat lingkungan hidup, bukan malah merusaknya dan membiarkan orang lain yang memeliharanya. Di dalam penciptaan, Allah juga memberi teladan agar kita memiliki waktu untuk beristirahat dari seluruh jerih lelah yang kita lakukan sepanjang minggu. Istirahat diberikan agar kita bisa menikmati ciptaan dan pemeliharaan Tuhan dengan rasa syukur. Mari, sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita memberi diri dan berjanji untuk peduli dan memelihara ciptaan Allah serta menikmatinya dengan penuh syukur. Mari kita berdiri. Kita datang ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus,
kami mengucap syukur atas ciptaan-Mu yang begitu baik dan sempurna, serta atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami akan memulai ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret Jakarta pada malam hari ini. Oleh karena itu, kami mohon hadirlah dalam ibadah ini, sehingga ibadah yang kami lakukan bukan sekedar rutinitas, namun kami sungguh merasakan persekutuan dan perjumpaan denganmu, sehingga hidup kami berlimpah dengan sukacita dan semakin mensyukuri pemeliharaan dan kemurahan-Mu dari waktu ke waktu. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kudus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk pada pembacaan Mazmur pujian yang terambil dari Kitab Mazmur 148 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 yang nanti akan dibacakan silih ganti antara salah seorang warga jemaat dengan jemaat yang hadir. Haleluya. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudera raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak darah. Orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah.
sebelum pembacaan firman Tuhan, kita dengarkan pujian dari Paduan Suara Rahel. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mau mengucap syukur.
lewat perkataan kami, pikiran, dan juga lewat tindakan kehidupan kami. Karena begitu mulianya Engkau dan agungnya Engkau dalam hari-hari perjalanan kehidupan kami. Saat kami ingin melanjutkan kehidupan kami untuk menjadi kesempatan, sarana memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, sulit untuk kami mewujudkannya jika Tuhan tidak menuntun kami, mengarahkan kami untuk mewujudkan kemuliaan-Mu lewat kebenaran sabda Allah. Itulah sebabnya pada malam hari ini dalam nama Yesus kami mohon, ya Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kami di malam hari ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kejadian pasal 2 ayat 4b sampai dengan 7. Kejadian pasal 2 ayat 4b sampai 7. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bu Bapak dipersilakan duduk. Pertama sekali tentu saya ingin bertanya kepada Ben. Ben tadi bacanya bagaimana Ben? Takut enggak bacanya? Enggak. Oh berani, kata Ben. Saya tanya Ben, dan takut enggak? Enggak, berani katanya. Senang enggak baca tadi? Kalau nanti suruh baca lagi mau enggak? Kalau disuruh baca lagi mau enggak? Oh dia mau, ternyata dia mau ya Ibu Bapak. Nah Ibu Bapak, saudara-saudara, saya pikir ini salah satu bentuk dari bagaimana gereja itu harus berpikir untuk membuat warganya bukan hanya yang besar, yang senior, tetapi yang junior itu juga dia suka berada di tengah-tengah sebuah persekutuan. Bagaimana caranya warganya yang kecil-kecil juga dia mendapat bagian dari tanggung jawab pelayanan gitu. Berpikir tentang melibatkan seorang Ben untuk membaca bagian Alkitab di tengah-tengah komunitas yang lebih senior, tentu ini sesuatu yang menampakkan bahwa jemaat ini berpikir secara kreatif untuk memberikan ruang bagi anak-anak mengambil bagian dalam kehangatan persekutuan keluarga. Kadang-kadang persekutuan keluarga itu didominasi oleh orang dewasa sehingga anak-anak tidak mendapat tempat di dalamnya. Berpikir secara kreatif itu
seharusnya menjadi ciri khas daripada gereja yang Tuhan panggil di tengah-tengah kehidupan berjemaat, bermasyarakat, yang Tuhan pilih untuk menjadi teman sekerja gitu. Kenapa dikatakan berpikir secara kreatif harus menjadi ciri khas daripada orang-orang yang beriman kepada Tuhan, atau orang yang mengaku bahwa hidupnya itu tidak sekedar hadir di dalam dunia, tetapi hidupnya itu ada di tengah dunia untuk berpikir dan untuk berkarya. Kenapa seperti itu Ibu Bapak? Karena kalau kita perhatikan bacaan Alkitab dari hari Minggu kemarin sampai dengan hari ini, jelas sekali menampakkan bahwa Allah itu menciptakan kita bersama, lalu untuk menciptakan itu dia berpikir secara kreatif gitu. Coba bayangkan bahwa setiap hal yang dibuatnya, diciptakannya, itu sungguh-sungguh menampakkan kreativitas di balik setiap ciptaan yang ada gitu. Tuhan itu tidak dikatakan menciptakan dunia ini dari sesuatu yang tidak ada. Kalau kita baca ya Ibu Bapak Saudara-saudara, hari Minggu kemarin misalnya dalam bacaan Alkitab yang ayatnya 2, yang kedua ya, dia katakan begini, bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Artinya apa Ibu Bapak? Nggak dikatakan bahwa Tuhan itu membuat sesuatu dari hal yang sama sekali baru gitu. Dia menciptakan sesuatu dari apa yang ada di tengah-tengah bumi itu sendiri gitu. Bumi dilihatnya ketika Allah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi itu belum berbentuk gitu, nggak ada bentuknya. Lalu bumi yang tidak berbentuk itulah dia mulai menata kehidupan di sana gitu. Menatanya supaya menjadi teratur gitu. Allah menata kehidupan kita, Allah menata kehidupan dunia supaya ada keteraturan di dalamnya. Catatan pertama untuk saudara dan saya adalah dia menginginkan keteraturan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Keteraturan itu diperlukan juga dalam keluarga kita. Keteraturan itu diperlukan juga di tengah-tengah persekutuan tubuh Kristus. Bahkan keteraturan itu pun juga dibutuhkan untuk tubuh kita sendiri. Bayangkan Ibu Bapak kalau kita makannya itu nggak teratur. Kadang-kadang makan pagi ya, besok-besok nggak makan pagi, begitu terus. Kata orang lama-lama pasti dia bisa sakit gitu. Ada dampaknya juga pada diri orang yang seperti itu. Keteraturan itu menjadi hal yang penting. Lalu kalau kita perhatikan bacaan SBU sampai dengan hari ini, Bu Bapak Saudara-saudara, dia katakan begini, setiap kali Allah menciptakan sesuatu, jelas sekali setiap hal yang diciptakan itu punya peran yang sangat penting. Punya fungsinya masing-masing. Ibu Bapak, Saudara dan saya, siapapun kita, yakinlah bahwa saya ini punya fungsi di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam keluarga, saya punya fungsi di dalam keluarga. Itu sebabnya tadi saya katakan ketika kita menghadirkan band untuk membaca Alkitab, di tengah-tengah persekutuan kita pun juga mau mengatakan bahwa jemaat ini harus menjadi tempat yang berfungsi untuk mempersiapkan generasi penerus percaya diri di depan orang dan bisa melakukan perannya secara baik. Tentu bukan saja untuk band, tetapi kita harus menjadi persekutuan yang memiliki sensitivitas, kepekaan terhadap keberadaan orang-orang di sekitar kehidupan kita. Lalu jangan hanya kita berpikir, saya punya fungsi seperti ini, kenapa saya nggak diberdayakan gitu. Tapi kita juga harus berpikir,
temanku, saudaraku, orang sesektorku, dia sebenarnya memiliki juga potensi-potensi di dalam kehidupannya. Kenapa sampai dia tidak difungsikan sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan menghadirkannya di tengah-tengah kebersamaan persekutuan? Ada yang mengatakan bahwa secara umum ya dikatakan GPIB itu adalah gereja yang kurang memberikan ruang kepada banyak orang gitu. Yang ada yang melayani itu yang itu juga gitu Bapak ya. Lalu kita suka bilang begini, kayaknya dia nggak bisa ya gitu. Nggak pernah dia bisa gitu. Bagaimana kalau orang baru itu? Jangan, dia belum bisa gitu. Padahal inilah tempat untuk kita membuat orang dia muncul ke permukaan, melakukan fungsi-fungsi kehidupannya secara baik. Dan kita harus meyakini bahwa dalam hidup orang itu ada fungsi indah yang Tuhan hadirkan untuk membuat persekutuan ini menjadi lebih baik dari hari lepas hari. Nah, pertanyaannya untuk saudara dan saya sebagai anggota sektor masing-masing, marilah kita bertanya, apakah ada orang-orang anggota sektor kita yang saat ini ada bersama dengan kita, terdaftar dalam sektor kita, tetapi selama ini belum memainkan fungsinya secara baik, gitu. Jangan optimal gitu. Tapi belum pernah melakukan fungsinya dengan baik. Padahal ini orang-orang yang sangat potensial di tengah-tengah hidup bermasyarakat misalnya. Orang-orang yang punya potensi yang sangat baik. Mari kita berpikir bagaimana caranya kita bisa melibatkan mereka di tengah-tengah persekutuan ini. Saya nggak tahu tadi waktu Ibu Bapak melihat Ben berdiri di sini, lalu dia membaca Alkitab itu kira-kira di pikiran kita apa ya Bapak Ibu? Bisa nggak ya dia gitu ya? Kira-kira dia salah nggak bacanya gitu ya Bapak Ibu ya? Mungkin gitu ya, dalam pikiran kita bisa saja begitu gitu Bapak Ibu. Kita bisa mengkhawatirkannya gitu. Tapi ternyata dia bisa memainkan perannya dengan sangat baik gitu. Bagaimana kita tahu dia bisa membaca dengan sangat baik? Lalu dia bilang, berani nggak? Berani. Nanti kalau disuruh lagi mau nggak? Mau gitu. Jadi dia kayak semacam semakin senang gitu untuk mendapatkan kesempatan itu gitu. Kalau dia tidak memulainya dari pertama, kalau kita tidak memberikan ruang kepadanya, pastilah dia punya pengalaman yang membuatnya merasa saya lebih dihargai di tempat lain daripada saya dihargai di rumah ibuku gitu. Gereja itu kan rumah ibu ya Bapak Ibu gitu ya. Katakan gereja itu rumah ibu, main-mainlah, rajin-rajinlah bermain di rumah ibu gitu. Supaya ketika waktunya tiba, kita pulang ke rumah Bapak, kita tahu bahwa kita sudah dipersiapkan secara baik di rumah ibu ini untuk melanjutkan kehidupan di rumah Bapa di sorga. Nah, bacaan kita ini bilang begini, ayatnya yang keempat. Demikianlah riwayat bumi. Dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Lihat Ibu Bapak Saudara-saudara, menarik dikatakan begini, beginilah riwayat bumi. Orang Yahudi, dia mau mengatakan bahwa bumi ini kami imani diciptakan oleh Tuhan. Dia tidak hadir asal hadir, tetapi keberadaannya benar-benar karena karya Allah yang mereka imani. Karena Allah, karya Allah yang kita imani di tengah-tengah kehidupan ini. Lalu kalau kita perhatikan, dia katakan begini, belum ada yang hijau-hijau, begitu kan Bapak Ibu ya? Belum ada gitu. Dan belum ada semuanya itu kenapa? Ya, belum ada semak apapun di bumi,
belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ayat 5 ini mau bilang begini, ternyata Tuhan itu bekerja juga dengan waktu. Pertama ya, dia bilang belum ada, karena Tuhan itu belum menurunkan hujan gitu. Dia ciptakan, lalu ada masanya di mana hujan itu baru dia turunkan gitu. Tuhan tidak asal menciptakan dunia ini. Mari kita kembali ke rumah kita masing-masing, lalu nanti begini. Waktu kita melihat hidup kita, lalu kita berpikir begini, ternyata Tuhan itu menciptakan dunia ini, termasuk menciptakan diri kita, bukan asal cipta gitu. Tetapi dia pun menciptakan kita dengan tujuan-tujuan yang sangat baik. Gitu. Terbayangkankah Bapak Ibu? Waktu dia menciptakan ibu bapak, saudara dan saya, dia pikirkan secara kreatif. Orang ini, insan ini, saya ingin dia terbentuk seperti ini. Gitu. Karenanya dia memakai rahim ibu kita dan bukan rahim orang lain, untuk membentuk, memproses kehidupan saudara dan saya. Artinya apa Ibu Bapak? Kejadian kita itu sangat dahsyat, kehadiran kejadian kita itu sangat istimewa, dan karena itu hargailah kehidupan itu. Gitu. Dan Tuhan bilang, waktunya belum ada, belum tiba waktunya untuk menurunkan hujan. Tapi ada aspek yang kedua, dia bilang, karena pada waktu itu, belum ada apa Ibu Bapak? Yang mengusahakan tanah itu belum ada apa? Ayat 5 bagian akhir. Belum ada orang. Gitu. Kalau ada tumbuh-tumbuhan, kira-kira ini penulis kitab Kejadian dia mau bilang begini, kalau kita itu melihat tumbuh-tumbuhan, maka marilah kita berpikir bahwa ternyata tumbuh-tumbuhan yang banyak di tengah-tengah kehidupan ini, selain Allah menciptakannya, dia juga pakai manusia untuk mengusahakannya juga gitu. Ya kan? Jadi Allah itu menciptakan, tetapi dia melibatkan juga manusia di dalam karya penciptaan di tengah-tengah dunia ini. Tidak hanya Allah yang bekerja, tetapi dia juga menginginkan ibu bapak, saudara dan saya mengambil bagian dalam karya di tengah-tengah dunia ini. Jadi jangan hanya kita mau menikmati apa yang baik yang Tuhan siapkan, tapi ternyata cerita penciptaan itu juga mau mengatakan, saya mau melibatkan kamu juga dalam karyaku di tengah-tengah kehidupan ini. Itu sebabnya kita harus terus bekerja selama hidup masih Tuhan percayakan untuk saudara dan saya. Teruslah berpikir, apa yang saya bisa kerjakan untuk membuat kemuliaan Allah tadi. Aku mau bersyukur kemuliaan Allah itu sungguh-sungguh nampak di tengah-tengah dunia ini. Tadi saya berkunjung ke rumah Ibu Magda, lalu kita sempat bicara-bicara gitu. Kalau orang sudah bertambah usia, Ibu Bapak, lalu kadang-kadang orang suka berpikir begini, apalagi ya yang harus saya buat gitu. Seolah-olah semakin bertambah usia itu artinya tinggal mempersiapkan diri untuk menunggu waktu Tuhan memanggil kita. Begitu kan Bapak Ibu? Kira-kira seperti itukah? Atau sebetulnya Tuhan mau bilang, tetaplah bekerja dalam hidupmu. Lalu kita bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Menolong diriku sendiri pun juga tidak bisa lagi saya lakukan seperti dulu gitu. Ibu bapak, saudara-saudara, ada satu hal yang kadang-kadang kita lupakan. Berdoa itu adalah hal yang penting juga untuk dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Doa itu hal yang sangat luar biasa. Karena itu jangan berkata begini, udahlah saya mau bangun jam berapa aja terserah deh gitu. Jangan Ibu Bapak. Tapi tetaplah memiliki waktu untuk melakukan peran-peran fungsi-fungsi di dalam kehidupan kita.
Kalau dulu kaki-kaki kita ini masih bisa melangkah kemana-mana untuk melakukan pekerjaan milik Tuhan. Tangan ini masih kuat untuk mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Ketika waktunya tiba, lalu kita tidak bisa melakukan banyak hal, jangan berhenti. Pikirkanlah, ini waktuku untuk tetap bekerja dengan cara duduk di pagi hari, memuji dan membesarkan nama Tuhan, menyerahkan persoalan-persoalan hidup ini kepada Tuhan, juga menyerahkan pergumulan-pergumulan apa saja, menyerahkan keluargaku, menyerahkan teman-temanku, menyerahkan jemaatku, menyerahkan bangsa dan negaraku kepada Tuhan. Dan karena itulah kita akan melihat, pagi saya harus bangun untuk berdoa kepada Tuhan, saya istirahat sebentar, nanti saya harus memuji membesarkan nama Tuhan sambil mencari firman Tuhan gitu. Lalu itu yang kita lakukan gitu. Terus orang bilang begini, loh nggak ada lagi kah yang bisa dilakukan gitu. Karena faktor usia bertambah, fisik tidak bisa melakukan banyak hal, namun iman percaya kita masih bisa melakukan banyak hal. Lalu orang akan mengatakan jemaat ini adalah jemaat yang bersinergi secara indah. Yang masih muda-muda berdoa dan mereka banyak bekerja. Yang sudah senior karena tidak bisa lagi banyak-banyak bekerja, mereka terus berdoa menopangnya. Dan karena itulah kuasa Allah sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah persekutuan ini. Sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah keluarga ini. Kenapa itu penting Ibu Bapak? Ayat yang terakhir itu bunyinya begini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari apa? Dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dibentuk dari tanah, sesuatu yang tidak punya makna, gitu. Lalu dibentuk menjadi bagus, kemudian yang bagus ini dia akan tetap tinggal menjadi benda mati kalau Tuhan itu tidak menghembuskan nafas kehidupannya, gitu kan Bapak Ibu. Kadang-kadang kita melihat ini sebagai sesuatu yang saya sudah tahu itu dari dulu gitu. Tapi Ibu Bapak Saudara-saudara, hembusan nafas Allah dalam kehidupan kita, saudara dan saya, itulah yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu kita melihat misalnya ya, patung-patung karya manusia gitu, karya seniman gitu. Kita lihat terus kita katakan, aduh mirip sekali ya dengan manusia gitu. Kalau ada orang mungkin yang pandai, lalu dia buat patung saya gitu misalnya. Bapak Ibu mungkin mirip sekali, Bapak Ibu bisa bilang begini, dia mirip sekali gitu. Lalu kenapa? Apa bedanya? Oh yang satu mati, yang satu hidup gitu. Kenapa mati? Karena gak ada nafas Allah di dalam hidupnya gitu. Dalam diri Ibu Bapak Saudara dan saya, Allah menghembuskan nafasnya. Dan itulah yang membuat kita hidup. Kalau kita tidak terhubung selalu dengan Tuhan, maka mungkin kita tetap ada, tetapi hidup yang sesuai dengan pemilik nafas hidup itu tidak akan membuat saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang berfungsi sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Marilah secara kreatif, karena hembusan nafas Allah itu ada dalam hidup saudara dan saya, kita maknai hari-hari kehidupan ini sebagai kesempatan untuk memainkan fungsi hidup kita masing-masing dalam rangka membuat nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin.
karena kasih-Nya tak teri. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak teri. Bersama kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara sektor pelayanan 6. Tuhan
adik-adik, serta Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur karena Engkau telah membuat kami begitu berharga, dan jangan biarkan kami ya Bapa untuk jauh daripadamu. Demikian pula kiranya Engkau boleh menuntun anak-anak dan cucu-cucu kami, agar mereka pun terus menjadi takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, berharap dan bersandar kepada Tuhan saja. Ya Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada kesempatan hari di malam hari ini, kami mau berdoa untuk MUPEL dan juga untuk Majelis Sinode GPIB. Biarlah Tuhan memberkati mereka-mereka yang Tuhan panggil dan pakai untuk melayani di MUPEL Timur, dan juga Tuhan memberkati para majelis sinode. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka, hingga mereka boleh menjalankan tugas panggilan mereka bersandarkan kepadamu saja. Ya Bapa yang ada di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat GPIB Nazaret. Tuhan memberkati kami, keluarga, dan dari keluarga per keluarga ya Bapa. Tuhan memberkati agar kasih Allah menyertai kami terus, dan kami pun selalu memuliakan Engkau, selalu mengikuti persekutuan yang Engkau panggil untuk kami, untuk dalam pelayanan kami. Kami boleh mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh majelis jemaat. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk Ibu Pendeta Marlin. Tuhan memberkati beliau di dalam pelayanannya, Tuhan memberkati beliau di dalam keluarganya. Biarlah kasih Allah menyertai, memberikan kesabaran dan ketabahan untuk melayani kami. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk para pendeta yang melayani di daerah kami, jemaat GPIB Nazaret. Kiranya Tuhan beserta dengan mereka, Tuhan memberkati mereka. Bapa kami yang bertakhta di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk panitia HUT hari ulang tahun Jemaat GPIB Nazaret ke-54. Tuhan memberkati para panitia, Tuhan memberkati rencana-rencana mereka. Kiranya kasih Allah menyertai mereka, dan biarlah Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Ya Bapa yang ada dalam surga, kami juga mau berdoa untuk proses sinkronisasi program kerja dan anggaran serta kalender kerja Majelis Jemaat GPIB Nazaret tahun 2023 dan 2024. Tuhan boleh tuntun mereka agar mereka boleh memutuskan dan melaksanakannya semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Biarlah mereka boleh melaksanakannya dengan baik, bukan hanya di dalam jemaat GPIB Nazaret, tetapi mereka pun boleh melayani dan bersaksi untuk semua anak-anak Tuhan yang berada di sekitar kami. Bapa kami dalam surga, tolonglah mereka. Biarlah Tuhan mencukupkan segala biaya, Tuhan mencukupkan dan melengkapi anggaran-anggaran yang mereka sudah rencanakan. Biarlah yang mereka rencanakan seturut dengan kehendak-Mu, dan kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Bapa kami yang ada dalam surga, kami juga mau berdoa unit-unit misioner yang berada di Jemaat GPIB Nazaret. Tuhan memberkati
mereka sebagai anggota-anggota komisi, juga para pengurus-pengurus Pelkat. Kasih Allah menyertai mereka, kasih Allah menuntun mereka. Biarlah dalam pengasihan Tuhan pula lah mereka boleh melaksanakan tugas panggilan mereka dengan baik dan benar, hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu. Dengan hikmat dari Allah, mereka boleh melayani jemaat GPIB Nazaret. Bapa kami dalam surga, kami juga mau berdoa untuk rekan-rekan kami yang menjadi karyawan kantor Majelis Jemaat GPIB Nazaret. Tuhan memberikan mereka kesabaran, ketabahan, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, walaupun menghadapi jemaat GPIB Nazaret yang demikian banyaknya. Tapi mereka dengan penuh sukacita melayani ya Bapa. Semuanya terjadi hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami yang ada dalam surga, pada kesempatan ini pun tak putus-putusnya ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tuhan tolong kami, betapa kami sangat merindukan ya Bapa untuk penyelesaian Tanah Waru. Kami tahu masih banyak kekurangan kami. Kami tahu begitu banyak kendala yang kami tahu pula. Kendala itu terjadi hanya karena kemauan kami. Untuk itu kami mohon Tuhan, bukanlah kemauan kami yang terjadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Biarlah kami semua boleh merencanakannya dengan rendah hati. Berkatilah tim kerja. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka boleh menyelesaikan dengan tuntunan Tuhan saja. Bapa kami ada dalam surga, ampuni segala dosa dan salah kami. Dan inilah doa kami di malam hari ini yang kami minta hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang sudah bangkit untuk kami. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, pada rangkaian doa syafaat ini, kami teringat bagi keluarga kami yang pada saat ini ada di dalam pergumulan-pergumulan hidup mereka, karena ragam-ragam persoalan yang harus dihadapi, termasuk di dalamnya karena kondisi fisik yang melemah atau justru sedang sakit. Kami berdoa bagi Bapak Benito Madeten, Ibu Yohana Takain, Bapak Manurung, Ibu Mike Huta Barat, Ibu Angel Pesak Oro, Ibu Mariam Porayo, Ibu Diana Kando Parinduri, Ibu Heni Silain Kandiaga Katiandago, Ibu Poyoh Oleh, Ibu Desi Remanangka, Pendeta Deni Matula Pelwa, Bapak Rensi Supusepa, Bapak Alexander Rega, Ibu Siska Watimena Oro, Ibu Mun Lopis Mojo, Ibu Paula Mangindaan, Ibu Karla Sihite Pupeyo, Ibu Frida Manuhutu, Ibu Irawati Tibulujit, Ibu Sarah Banurea, Bapak Yohanes Auri, Ibu Rustamaji, Ibu JAL Kando Warau, Ibu Tarbutar, Ibu Judit, Bapak Ibu Tarbutar, Ibu Judit Tambunan Marlisa, Bapak Aritonang, Ibu Ismiati Aritonang, Ibu Vivi Salempang. Kami serahkan kepada Tuhan, berkatilah mereka dengan kuasa Roh Kudus, kuatkanlah mereka ya Roh Kudus, tolonglah mereka, supaya mereka tidak pernah kehilangan pengharapan. Tetapi iman pasca mereka membuat mereka tetap bersemangat menghadapi apapun juga hasil daripada pemeriksaan dokter atau apapun kondisi fisik yang harus dihadapi dan dijalani oleh mereka. Dalam suasana kebersamaan kami juga mau mendukung dalam doa bagi keluarga Sairang Mamusung yang pada saat ini juga sedang berduka cita
karena salah satu anggota keluarganya Engkau panggil pulang ke hadapan kekudusan-Mu. Ya Tuhan, jadilah penghibur yang setia, sehingga di tengah-tengah suasana duka cita mereka tetap bersyukur kepada Tuhan karena orang yang terkasih. Walaupun tidak dapat dijumpai lagi pada saat ini, tetapi ia memiliki kepastian ada di tempat yang Tuhan siapkan baginya. Kami letakkan untuk kami semua pada malam hari ini, Tuhan Yesus berkatilah anak-anak-Mu, berkatilah keluarga mereka, berkatilah harapan-harapan, dengarkanlah doa-doa yang selalu terpanjatkan di hadapan kekudusan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ungkapan syukur. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam Imamat 19 ayat 5 yang menyatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Kita sambut dengan puji-pujian, kita bakti 80 ayat 1 dan 2. Kasih-Nya padamu, mari mengucap
Mari berdiri mendoakan persembahan kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat, kami menyerahkan persembahan sukarela ini kepadamu. Berkatilah dan kuduskan persembahan kami, sehingga dapat dipergunakan sebagai pelayanan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat bagi kehidupan kami. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 19 April 2023. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Berita duka. Telah meninggal dunia pada Rabu 19 April 2023 di Jakarta, Bapak Oscar Robert Mamusung dalam usia 69 tahun. Almarhum adalah adik kandung dari Ibu Joy Sayerang Mamusung, Sektor 3. Jenazah disemayamkan di Rumah Sakit Sulianti Saroso, Ruang Aster Sunter. Rencana pemakaman di Jumat tanggal 21 April 2023. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Tata ibadah hari bumi. Dalam ibadah minggu ketiga sesudah Paskah 23 April 2023 pukul 10 dan pukul 17 WIB dilaksanakan juga dalam rangka merayakan Hari Bumi yang jatuh pada tanggal 22 April 2023. Dalam ibadah menggunakan tata ibadah khusus yang dikeluarkan Majelis Sinode GPIB. Persekutuan Doa Pagi. Persekutuan Doa Pagi Nasaret mengadakan retreat bagi anggotanya yang sedianya pada dilaksanakan pada Sabtu 29 April dimajukan pada Senin 24 April 2023 pukul 8 hingga pukul 15 WIB di Wisma Samadhi Klender. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Titi Tumbuhan Tumakaka. Ibadah pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan pada Sabtu 29 April 2023 pukul 11 WIB di GPIB Jemaat Nasaret. Daniel Manurung Sektor 8 dengan Yesi Maharani Nisinaga dari EHKBP Swasembada. Katekisasi reguler 2023-2024. Pembinaan katekisasi reguler periode 2023-2024 telah dibuka dan akan segera dimulai. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti katekisasi reguler dapat mendaftarkan diri atau mengisi formulir di kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret pada setiap hari kerja. Dimohon koordinator sektor, sekretaris sektor turut aktif mendorong warga jemaat di sektor masing-masing. Kehadiran ibadah dalam ibadah ini (54) yang terdiri dari perempuan 40, laki-laki 14. Pemberita firman malam ini Ibu Pendeta Yakoba Marian Yosef, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret. Kepada pemberita firman, tim multimedia, pemain instrumen, pemandu lagu, Adik Grace Daulima, Adik Benayah Dias, Ibu Luz Palar Rondunwu, Paduan Suara Sektor 6, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri
Pergilah dengan damai sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai Ibu Bapa, saudara-saudara sekalian, adik-adik sekalian, dari hari ini sampai selama-lamanya. Benar adanya, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam.